Halo, perkenalkan, akulah Muhajirah. Saat ini aku merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Sains Informasi Geografi. Di sini aku mau menjelaskan tentang batuan beku. Apa sih batuan beku sebenarnya? Yuk, nonton terus ya. Pertama, kita bahas dulu dari siklus batuan. Siklus batuan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang menjabarkan secara detail mengenai hubungan antara setiap batuan yang ada di bumi. Siklus ini terjadi dalam waktu yang bervariasi, tergantung dari jenis batuan yang akan menjadi hasil akhir dari proses tersebut. Ada siklus batuan yang berlangsung secara cepat, dan ada pula siklus batuan yang terjadi dalam waktu sangat lama karena prosesnya berlangsung lambat. Bahkan, ada jenis batuan tertentu yang memerlukan waktu sampai jutaan tahun untuk dapat mengalami perubahan. Pengertian lain mengenai siklus batuan adalah serangkaian proses perubahan yang berawal dari magma yang telah membeku dan dapat pengaruh dari kondisi cuaca serta tekanan. Siklus ini akan terus berlanjut hingga kemudian menghasilkan jenis batuan baru. Beberapa contoh batuan seperti ini adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Semua jenis batuan tersebut nantinya akan mengalami berbagai proses untuk bisa kembali menjadi magma seperti tahap awalnya. Proses perubahan dari magma hingga menjadi magma kembali inilah yang kemudian dibagi dalam beberapa tahapan yang dikenal dalam siklus batuan. Banyak ahli yang juga berpendapat bahwa siklus batuan adalah konsep dalam dunia geologi yang bersifat paling dasar. Konsep ini mengambil dasar dari kurun waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan utama seperti batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen agar bisa keluar dari titik yang menjadi garis equilibriumnya. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku ini juga disebut dengan igneous rock. Magma yang membeku ini merupakan magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, yang terjadi baik di bawah permukaan sebagai jenis batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai jenis batuan ekstrusif atau vulkanik. Dari yang sebelumnya sudah dijelaskan, batuan beku merupakan salah satu rangkaian proses dalam siklus batuan. Kenapa sih kok bahas batuan beku? Batuan beku memiliki fungsi penting secara geologis. Mineral-mineral dan juga kimia globalnya memberikan informasi mengenai komposisi dari mantel di mana batuan beku tersebut terekstraksi, serta temperatur dan juga tekanan yang memungkinkan terjadinya ekstraksi ini, atau batuan asal yang mencair. Kedua, umur absolut dapat diperoleh dengan berbagai jenis penanggalan radiomatik. Dengan demikian, dapat dibandingkan dengan strata geologi yang berdekatan sehingga urutan waktu kejadian pun dapat ditentukan. 3. Fitur-fitur batuan tersebut merupakan karakteristik lingkungan-lingkungan tektonik tertentu, sehingga memungkinkan rekonstruksi tektonik. Yang keempat, pada beberapa situasi spasial tertentu, batuan beku merupakan tempat keberadaan endapan biji seperti tungsteng, timah, dan juga uranium. Nah, gimana sih cara bedain batuan beku dengan batuan sedimen atau batuan metamorf? Ada 5 ciri khusus yang dapat membedakannya. Pertama ada warna. Warna merupakan ciri paling mudah membedakan macam-macam batuan. Batuan beku memiliki banyak warna yang disebabkan oleh penyusun batuan ini. Komposisi dan pencampuran mineral merupakan inti utama dari beragam warna yang muncul. Untuk batuan beku memiliki warna dari hitam, abu-abu, sampai putih cerah. Yang kedua ada tekstur. Tekstur dari batuan beku juga beragam. Seperti pada warna, tekstur batuan beku juga bergantung pada kandungan komposisi mineralnya. Mineral dan jenisnya memiliki hubungan erat dengan kristalinitas, granularitas, dan bentuk kristal. Ketiganya dibahas lebih lengkap pada poin selanjutnya. Yang ketiga ada kristalinitas. Kristalinitas adalah derajat pada proses kristalisasi suatu batuan beku pada saat proses pembentukan terjadi. Fungsinya yaitu menjelaskan bentuk partikel penyusun batuan yang berbentuk kristal dan tidak.
Kristalinitas juga berguna untuk mendapatkan informasi mengenai kecepatan pembekuan magma agar menjadi batuan beku. Yang keempat, ada visualisasi granularitas. Visualisasi granularitas adalah ukuran pada batuan beku. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dengan mata biasa dan melalui kaca pembesar, ada dua jenis granularitas, yaitu fanerik dan aphanic. Yang terakhir, ada bentuk kristal. Kristalisasi bukan sifat menyeluruh dari suatu batuan, hanya sebagian kecil dari batuan tersebut. Pembahasan selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai proses terbentuknya batuan beku. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa batuan beku ini terbentuk oleh magma yang ada di dalam perut bumi. Batuan beku ini terbentuk karena adanya magma yang mengeras atau mengalami pembekuan. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun oleh batuan yang sudah ada sebelumnya, baik yang berada di mantel maupun di kerak bumi. Jadi, ada beberapa batuan beku dan proses terbentuknya. Yang pertama, batuan beku dalam atau plutonik. Pembentukan batuan ini terjadi di dalam dapur magma secara perlahan dan pendinginannya sangat lambat sehingga kristal-kristal yang terbentuk terlihat besar. Yang kedua, ada proses pembentukan batuan beku korok. Pembentukan batuan beku korok terjadi pada lorong antara dapur magma dengan permukaan bumi. Yang ketiga, proses pembentukannya batuan beku luar atau vulkanik. Batuan beku luar terjadi di luar permukaan bumi. Pembekuannya sangat cepat karena telah berada di lingkungan udara sehingga kristal batuannya halus, bahkan ada yang tidak menampakkan adanya kristal. Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas, sekarang aku akan berikan contoh batuannya serta menjelaskannya secara singkat. Yang pertama ada batu apung. Batu apung berwarna coklat dengan sedikit campuran abu-abu muda. Batu ini memiliki bentuk berongga dengan warna khas tersebut. Penggunaan batu apung yakni dipakai untuk mengamplas kayu dan dilanjutkan sebagai alat penggosok pada bangunan. Kedua, ada batu obsidian. Batu ini berwarna hitam atau coklat tua. Batuan ini biasa disebut dengan batuan kaca. Permukaan batuan obsidian mengkilap dan halus. Fungsi yang sering dimanfaatkan dari batu ini adalah menjadi alat potong atau tombak serta bahan pengrajin dalam industri kreatif. Yang ketiga ada batu granit. Struktur dari batu granit adalah butiran kasar yang sedikit berwarna-warni. Ada warna putih sampai ke abu-abuan, ada juga yang berwarna jingga. Batu granit bisa ditemukan di pinggiran sungai dan di dasar sungai atau pantai. Batuan ini biasa dipakai dalam beberapa bahan bangunan. Batuan granit termasuk batuan beku dalam. Yang keempat, ada batu basalt. Batu basalt juga bisa disebut dengan batu lava. Batu ini berwarna hijau sedikit keabu-abuan dan tersusun dari butiran kecil. Batu basalt berfungsi sebagai bahan bangunan. Batu basalt termasuk ke dalam jenis batuan beku luar. Yang terakhir ada batu gabbro. Batu gabbro adalah jenis plutonik gelap dari batuan beku yang dianggap setara plutonik dari basalt. Tidak seperti granit, gabbro rendah silika dan tidak memiliki kuarsa. Gabbro juga tidak memiliki feldspar alkali, hanya plagioklas yang memiliki kandungan kalsium tinggi. Mineral gelap lainnya mungkin termasuk amfibol, piroxen, dan terkadang biotit, olivin, magnetit, ilmenit, dan apatit. Gabbro sejati adalah bagian kecil dari plutonik gelap. Gabbro membentuk sebagian besar bagian dalam kerak samudra, di mana melelehnya komposisi basaltik mendingin sangat lambat untuk menciptakan butiran mineral yang besar. Itu membuat gabbro menjadi tanda dari sebuah oviolit, sebuah kumpulan besar kerak samudra yang berakhir di darat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.